Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kuliah kita pada hari ini akan membahas tentang otonomi daerah. Membahas tentang otonomi daerah. Sekarang kita tentu hendak mengenal secara singkat dan sederhana apa yang dimaksud dengan otonomi daerah itu. Kalau kita bicara tentang otonomi daerah, berarti kita bicara tentang pemerintah. Kita bicara tentang pemerintahan, yaitu pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kalau kita melihat secara definisi, maka kita akan mendapati bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah itu adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Dan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, kemudian kesejahteraan masyarakat dan demokrasi. Jadi di sini ada pemerintah pusat, kemudian di sini ada pemerintah daerah. Ada urusan-urusan yang dulu dilakukan oleh pemerintah pusat, lalu kemudian pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurusnya. Pemerintah pusat memberikan otonomi kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya. Baik itu pemerintah daerah tingkat provinsi maupun pemerintah daerah tingkat kabupaten kota. Tetapi tetap ada hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilakukan. Bahkan ada bentuk-bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sepintas secara sederhana seperti itu yang dimaksud dengan otonomi daerah itu. Undang-Undang Nomor 23 memberikan kewenangan, tahun 2014 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusannya sendiri. Yang kemudian kita sering mendengar istilah dalam urusan-urusan pemerintahan itu yang disebut dengan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan. Dahulu belum ada sistem otonomi daerah, semua urusan itu adalah disebut dengan sentralisasi. Desentralisasi di pusat, di pemerintahan pusat, di Jakarta. Dikonsentrasikan di pemerintahan pusat, yaitu di Jakarta. Kemudian semua tugas-tugas itu dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Tetapi seiring dengan perkembangan banyaknya daerah-daerah yang memekarkan diri, maka diberikanlah kewenangan kepada pemerintah daerah itu untuk mengurus dirinya sendiri, yang kemudian disebut dengan desentralisasi dan dekonsentrasi. Jadi pemerintah urusan-urusan itu tidak lagi dipusatkan di Jakarta, tetapi diberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing. Nah, karena itu kalau kita bicara tentang otonomi daerah, kita bicara tentang 3 aspek atau 3 asas dalam otonomi daerah itu. Tadi kita sudah sebutkan, yaitu desentralisasi, kemudian dekonsentrasi, dan tugas perbantuan. Sentralisasi bermakna penyerahan urusan pemerintah
dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah otonom, pemerintahan provinsi dan kabupaten kota. Jadi pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, untuk mengurus dirinya sendiri. Ini namanya pemerintah pusat. Begitu juga konsentrasi urusan itu dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Jadi pusat memfokuskan urusan dilakukan di daerah masing-masing, dilakukan di pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Termasuk ada urusan-urusan tertentu, urusan-urusan khusus yang memang dilakukan oleh pemerintah pusat tetapi diperbantukan kepada para pemerintah daerah. Penugasan dari pusat, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Ada 3, desentralisasi, kemudian dekonsentrasi, dan tugas perbantuan. Desentralisasi, urusan pemerintahan pusat ke pemerintahan provinsi dan kabupaten kota memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, kepada pemerintah daerah untuk memaksimalkan urusan-urusannya, untuk mengupayakan agar supaya bagaimana pemenuhan semua urusan publik itu dapat terlayani dengan baik. Karena masyarakat tidak lagi harus ke Jakarta untuk berurusan, tetapi cukup di daerahnya masing-masing berurusan, itu sudah bisa selesai. Begitu juga konsentrasi urusan tidak lagi di pusat saja, tetapi juga bisa dilakukan di daerah masing-masing. Pemerintah pusat memberikan tugas dan wewenang kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberikan dana kepada pemerintah daerah untuk dikerjakan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Wahai pemerintah daerah, ini uang, silakan dipakai. Walaupun ada dua mekanisme, ada yang diberikan secara umum untuk biaya rutin, dan ada juga yang diberikan secara khusus dalam dana-dana alokasi khusus. Tetapi, substansi dan intinya adalah itu dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Nanti, gubernur dan bupati yang kemudian membagi tugas siapa yang akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu. Misalnya ada pekerjaan pembangunan gedung sekolah, pemerintah pusat memberikan uang kepada pemerintah daerah, ini uang, silakan bangun sekolah. Atau buat usulan. Wahai pemerintah provinsi, kabupaten, kota, bikin usulan kepada pemerintah pusat, apa yang kamu mau bangun, nanti pemerintah pusat kasih uang, silakan bangun. Tetapi tentunya dengan berbagai macam mekanisme dan alur-alur serta tahapan-tahapan yang harus dilewati. Mulai dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, termasuk evaluasi dan monitoring. Jadi di sana ada mekanisme-mekanisme yang berlaku. Dan semua mekanisme itu diatur oleh pemerintah pusat. Sehingga pemerintahan kabupaten, kota, atau pemerintah provinsi juga tidak sewenang-wenang menggunakan kewenangannya tanpa batas aturan-aturan yang ada. Tetapi semua pekerjaannya, semua kewenangannya itu tentu dilaksanakan sesuai dengan aturan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan kemudian nanti akan dipertanggungjawabkan. Baik, ini 3 asas otonomi daerah: desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan. Dan tentu diharapkan semua urusan-urusan pemerintahan pusat yang diberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya agar supaya ada peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan kualitas kesejahteraan, peningkatan kualitas kemandirian ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan kualitas pembangunan keluarga, pembangunan gedung, dan seterusnya. Itu semua diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukannya. Walaupun tentu tetap tadi kita sudah sebutkan bahwa ada urusan-urusan pemerintahan pusat yang langsung dikerjakan oleh pemerintah pusat di daerah dengan tugas perbantuan. Ini 3 asas otonomi daerah. Maka berbicara tentang otonomi daerah ini adalah berbicara tentang sesuatu yang penting dalam urusan bagaimana upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
secara khusus, kalau kita berbicara tentang urusan otonomi daerah ini, kita bisa membahasnya dalam berbagai perspektif. Kita bisa melihat misalnya otonomi daerah dalam perspektif hukum dan perspektif jurisprudensi. Di sini dikatakan bahwa otonomi daerah dalam perspektif dalam pendekatan hukum atau dalam pendekatan yuridis ini, bahwa otonomi daerah merupakan hak, kemudian kewenangan dan kewajiban daerah otonom, provinsi, kabupaten, kota untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini mencakup urusan pemerintahan yang wajib dan baik juga itu urusan pemerintahan yang pilihan. Ada urusan pemerintahan yang dianggap wajib, ada urusan pemerintahan yang dianggap pilihan, yang kemudian dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah. Ada kewenangan pemerintahan pusat, ada kewenangan pemerintahan daerah. Dari segi hukum, dia diberikan kewenangan untuk itu. Yang kedua, urusan pemerintahan otonomi daerah dalam perspektif politik dan demokrasi. Bahwa otonomi daerah bertujuan menciptakan pemerintah yang demokratis dengan mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembangunan. Jadi, dalam tinjauan politik, sesungguhnya pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada provinsi, kabupaten, kota untuk menjalankan pemerintahannya dengan proses pengambilan keputusan secara demokratis. Secara demokratis yang semua itu akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakat. Sehingga ada upaya bagaimana agar supaya secara politis betul-betul penyelenggaraan pemerintahan daerah ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, dalam perspektif administrasi dan pelayanan publik, bahwa otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Karena daerah lebih memahami kebutuhannya, lebih mengetahui potensi wilayahnya masing-masing, termasuk pelayanan dasar apa yang menjadi skala prioritas sesuai dengan tahapan-tahapannya. Yang mengetahui kondisi kesehatan suatu wilayah, provinsi, kabupaten, kota adalah pemerintahan provinsi, kabupaten, kota sendiri. Yang mengetahui suasana pendidikan, yang mengetahui perkembangan pembangunan, yang mengetahui semua aspek yang berkaitan dengan seluruh aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, itu adalah pemerintahan daerah itu sendiri. Karena itu, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pembangunannya, tapi tentunya dengan aturan-aturan yang ada. Yang keempat, bicara tentang otonomi daerah dalam perspektif ekonomi. Tentu otonomi daerah bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan daya saing, memeratakan pembangunan, mendorong kreativitas dalam mengolah potensi sumber daya. Apa yang ada di daerah itu diketahui oleh orang daerah dan secara ekonomi diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri. Kenapa? Karena orang daerah yang tahu apa yang ada di daerahnya, dan seharusnya orang daerah yang tahu apa yang harus dikerjakan untuk daerahnya. Sehingga otonomi daerah ini betul-betul dapat memberikan manfaat yang besar dalam rangka pertumbuhan ekonomi daerah. Yang kelima adalah berbicara tentang otonomi daerah dalam perspektif hubungan pusat dan daerah. Ini tentu kita bicara otonomi daerah dilaksanakan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia untuk menjaga keutuhan, menjaga harmonisasi hubungan pusat dan daerah, serta memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan diri tanpa memisahkan diri dari negara. Jadi pemerintah pusat berikan kewenangan kepada daerah, tetapi daerah juga tidak boleh sewenang-wenang dalam rangka mengelola daerahnya masing-masing. Kalau terjadi kesewenang-wenangan, terjadi pelanggaran aturan dan seterusnya, maka tentu daerah tersebut juga akan mendapatkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Maka perspektif pusat dan daerah ini, hubungan pusat dan daerah, tentu penyelenggaraan pemerintahan provinsi dan kabupaten kota itu harus dikelola dengan baik
agar supaya terjadi hubungan yang baik dan benar, hubungan yang sejahtera antara pemerintahan pusat dan daerah. Nah, itu gambaran singkat tentang apa yang dimaksud dengan otonomi daerah. Karena itu, sampai di sini kita sudah harus memahami bahwa apa yang kita kerjakan di daerah selama ini adalah benar-benar konsep otonomi daerah, di mana pusat memberikan kewenangan kepada provinsi dan kabupaten kota untuk mengatur dirinya sendiri. Jika setiap mahasiswa harus paham dan sadar bahwa dia sebagai warga negara yang baik adalah bagaimana melaksanakan kewajibannya sebagai masyarakat yang berada di wilayah atau di daerah otonom yang diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat. Tapi tentunya bagaimana agar supaya penyelenggaraan pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten kota ini berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada, baik itu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, kemudian peraturan pemerintah, kemudian keputusan-keputusan menteri, kemudian petunjuk-petunjuk teknik pelaksanaan dan seterusnya. Itu bisa dijawantahkan, implementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di provinsi dan kabupaten kota sehingga bisa berjalan dengan baik. Tentu kita masih butuh pendalaman yang lebih jauh. Maka untuk itu saya menginginkan agar supaya mahasiswa proaktif mengkaji dan mendalami materi tentang otonomi daerah ini, termasuk isu-isu yang ada sekaitan dengan perkembangan pemerintahan daerah sendiri. Maka ini akan kita bahas secara tuntas dalam diskusi kelompok nanti, sehingga para mahasiswa akan diberikan tugas kelompok. Tugas kelompok diberikan kepada mahasiswa untuk dikerjakan, dan nanti pada perkuliahan minggu yang akan datang kita akan diskusi kelompok dan kita akan dalami, kita akan kaji secara khusus tentang isu-isu yang akan menjadi tugas dari Anda semua. Tugasnya bisa dilihat dalam postingan ini. Baik, tugas ini diberikan kepada kelas ini, di mana kelas ini dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok mencari materi tentang tugas yang akan diberikan nanti. Kemudian masing-masing kelompok membuat makalah sederhana. Sebagaimana makalah pada umumnya, ada sampul, ada kata pengantar, daftar isi. Bab 1 ada pendahuluan, rumusan masalah, tujuan. Bab 2 kemudian pembahasan. 3 penutup, kesimpulan dan saran. Lalu masing-masing kelompok membagi tugas sebagai sebagai mana kelompok yang lazimnya. Ada ketua kelompok, ada moderator, ada notulen, ada presenter. Kemudian nanti pada sesi tanya jawab, semua anggota kelompok harus siap menjawab. Jadi apa yang setelah ini akan saya jelaskan sebagai dosen tentang pendalaman isu-isu terkait dengan otonomi daerah yang kita bahas. Kemudian dari 3 kelompok itu saya sudah bagi materinya. Jadi kelompok pertama adalah otonomi daerah dan perspektif politik demokrasi. Kelompok kedua otonomi daerah dan perspektif administrasi dan pelayanan publik. Kelompok ketiga adalah otonomi daerah dan perspektif ekonomi. Dan minggu depan kita akan diskusikan. Masing-masing kelompok akan presentasi, kemudian kita akan diskusikan bersama tentang materi ini. Baik, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat mengerjakan tugasnya. Minggu depan kita akan bertemu di ruang kelas secara offline untuk melaksanakan diskusi, dan semua kelompok akan presentasikan pada hari itu juga. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.